Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Widati Fatmaningrum, Dr. MKes SPGK. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar gizi. Outline yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, definisi daripada gizi. Yang kedua, guna dan sumber bahan makanan kelompok gizi makro. Ketiga, guna dan sumber bahan makanan kelompok gizi mikro. Dan yang terakhir adalah penyakit yang berhubungan dengan zat gizi makro dan mikro. Definisi dari gizi adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata giza atau gizi yang artinya adalah makanan. Istilah lain adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh dan untuk pertumbuhan serta untuk pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang gizi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Jenis-jenis zat gizi ada 5. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, dan kelima adalah mineral. Karbohidrat, lemak, dan protein termasuk zat gizi makro karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Satuannya dalam gram per orang per hari. Sedangkan vitamin dan mineral termasuk gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil. Satuannya miligram per mikrogram per orang per hari. Triguna makanan dan sumbernya. Yang pertama, makanan untuk sumber tenaga. Makanan untuk sumber tenaga dihasilkan oleh karbohidrat dan lemak. Ini terutama ya. Sumber daripada karbohidrat adalah nasi, roti, mie, kentang, jagung, ketela pohong, ubi, dan lain-lain. Sedangkan sumber dari lemak adalah contohnya margarin, mentega, kelapa, santan, minyak goreng, gajih yang berasal dari daging yang bergajih, dan lain-lain. Yang kedua, makanan untuk sumber pembangun dihasilkan oleh protein hewani dan protein nabati. Contoh sumber makanan dari protein hewani adalah daging, misalnya daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Kemudian ikan, telur, ayam, susu, dan yang lainnya. Kemudian sumber dari protein nabati adalah sumber dari kacang-kacangan, contohnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kemudian bisa dari tempe, bisa juga dari tahu. Yang ketiga, makanan untuk sumber pengatur diperoleh dari vitamin dan mineral. Sumber dari vitamin dan mineral yang terbanyak diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran terutama yang banyak mengandung vitamin dan mineral adalah sayuran yang berwarna hijau, sayuran yang berwarna kemerahan. Demikian juga buah-buahan yang tinggi vitamin dan mineral, buah-buahan yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna jingga, dan sebagainya. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi, terutama dihasilkan oleh glukosa. Yang kedua, sebagai simpanan energi pada otot dan hati, ini dalam bentuk glikogen. Kemudian juga berfungsi bagian daripada struktur sel. Fungsi karbohidrat dalam makanan, pertama memberi bentuk makanan, kemudian memberikan aroma, kemudian juga berfungsi sebagai pemanis. Jadi dalam makanan tanpa ada karbohidrat, aromanya tidak ada. Dan juga makanan tanpa karbohidrat tidak akan bisa berbentuk. Gula darah
di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon dalam darah. Kita jelaskan bagaimana peran daripada insulin dan glukagon di dalam mempengaruhi kadar gula darah. Pada saat kita makan, glukosa diserap oleh tubuh, kemudian terjadi pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas, kemudian glukosa dibawa ke sel-sel yang membutuhkan dan juga dibawa ke hati. Sel-sel mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen untuk disimpan. Sedangkan hati mengubah glukosa menjadi glikogen, juga bisa diubah menjadi lemak dan protein. Pada saat tubuh menggunakan glukosa, kadar gula darah terjadi penurunan. Kemudian akan dikeluarkan glukagon, hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa, kemudian konsentrasi glukosa darah meningkat lagi. Jadi dengan adanya kerja hormon insulin dan glukagon ini akan mengakibatkan kadar gula darah dalam keadaan normal atau dalam keadaan homeostasis. Kadar gula darah juga dipengaruhi oleh indeks glikemik. Yang dimaksud indeks glikemik adalah tingkatan karbohidrat dalam skala 0 sampai 100 berdasarkan efek langsungnya terhadap gula darah sesudah makan. Selain itu, nilai yang menggambarkan seberapa cepat atau lambatnya makanan tersebut menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik rendah cenderung melepaskan glukosa secara perlahan, sehingga tidak banyak meningkatkan kadar gula darah. Demikian sebaliknya, makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Klasifikasi dari indeks glikemik ada kriteria rendah, sedang, dan tinggi. Angkanya yang kriteria rendah adalah 55 atau kurang, sedangkan yang sedang 56 sampai 69 dan yang dikatakan tinggi 70 atau lebih. Jenis karbohidrat pada makanan ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana hanya memiliki 1 atau 2 molekul gula. Karbohidrat ini cepat sekali dicerna sehingga pengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah akan cepat. Kandungan gulanya tinggi, kandungan gizinya rendah. Contohnya ada pada makanan, biasanya makanan olahan seperti kue kering, kue donat, sirup, permen, produk susu, dan lain-lain. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki 3 atau lebih molekul gula, mempunyai molekul gula yang banyak sehingga akan memperlama proses pemecahannya. Jika dikonsumsi, kenaikan glukosa darah terjadinya lambat, kandungan lemaknya rendah, vitamin dan seratnya tinggi. Contohnya adalah oatmeal, beras merah, jagung, kentang, ubi jalar, buah alpukat, kedelai, yogurt rendah lemak, dan lain-lain. Kita menginjak ke fungsi lemak. Fungsi lemak merupakan sumber energi cadangan, jadi apabila kekurangan energi yang diperoleh dari glukosa, yang digunakan adalah energi cadangan berupa lemak. Yang kedua, fungsinya komponen struktur membran sel. Yang ketiga, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Tanpa adanya lemak, vitamin A, D, E, dan K tidak bisa diserap. Selain itu, karbohidrat mempunyai fungsi pengatur suhu tubuh. Biasanya orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, suhu tubuhnya akan cenderung hangat, sedangkan yang kadar lemak rendah, suhu tubuhnya akan cenderung dingin. Yang kelima, memproduksi asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini contohnya asam lemak omega 3, juga omega 6. Asam lemak esensial ini tidak dapat disintesis oleh tubuh.
Ini contoh-contoh dari bahan makanannya, dari minyak ikan, kacang-kacangan, kemudian buah-buahan seperti buah alpukat, dan lain-lain. Kemudian fungsi daripada protein sebagai sumber energi, tetapi protein mempunyai fungsi utama sebagai sumber pembangun dan memperbaiki jaringan sel yang rusak. Selain itu, untuk membentuk antibodi, juga memicu reaksi biokimia dan membentuk hormon. Untuk fungsi vitamin dan mineral, terutama untuk proses pertumbuhan, metabolisme tubuh, mencegah penyakit kronis, dan mempertahankan kesehatan. Ini akan kami bahas satu persatu dari beberapa vitamin dan mineral. Vitamin A fungsinya untuk kesehatan mata, sel-sel epitel, pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi, kesehatan kulit, dan fungsi sistem imun. Sumbernya ada di hati, susu, kuning telur, minyak ikan, mentega, sayuran hijau, buah dengan warna yang dasarnya kuning, dan lain-lain. Vitamin C atau asam askorbat fungsinya mendorong pembentukan kolagen, sintesis hormon, sistem imun, antioksidan, membantu penyerapan zat besi dan vitamin A, kesehatan gigi, gusi, dan tulang. Sumbernya ada pada jeruk, kiwi, semangka, tomat, stroberi, buah-buahan, dan sayuran segar lainnya. Sedangkan vitamin D fungsinya metabolisme kalsium dan mineral dalam darah, membangun tulang dan gigi. Sumbernya ada pada hati, susu, telur, ikan, keju. Kemudian vitamin E merupakan antioksidan alami terutama untuk sel darah merah, kulit, hati, paru, otak, metabolisme zat besi menghambat penuaan dini. Sumbernya ada pada ayam, kuning telur, ikan, minyak sayur, padi-padian, kacang-kacangan. Vitamin K membantu proses pembekuan darah dan membantu penutupan luka. Sumbernya pada daging, hati, kacang polong, brokoli, dan lain-lain. Ini vitamin B terutama untuk metabolisme. Jadi vitamin B itu untuk membantu metabolisme energi, untuk pertumbuhan juga bisa membantu proses reaksi enzim dalam tubuh, pertumbuhan tubuh, membantu pembentukan energi. Pada prinsipnya vitamin B terutama adalah untuk metabolisme. Sumbernya ada di mana-mana. Untuk vitamin B1 contohnya ada pada daging, telur, susu, hati, padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kita lanjut dengan mineral. Mineral natrium fungsinya mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur tekanan darah, dan menjaga sel saraf dan kontraksi otot. Sumbernya ada pada garam dapur, bahan makanan dari laut, bahan makanan hewani. Kalium fungsinya mengatur cairan dalam tubuh, mengatur tegangan jaringan. Sumbernya ada pada stroberi, apel, pisang, wortel, dan lain-lain. Kalsium ini terutama untuk pertumbuhan tulang dan gigi, pembekuan darah, kekuatan otot, dan kesehatan saraf. Sumber utama ada pada susu dan olahannya, coklat, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain-lain. Zat besi fungsinya untuk produksi dan fungsi sel darah merah untuk pertumbuhan badan. Sumbernya ada pada sayuran hijau, kopi, teh hitam. Magnesium untuk pertumbuhan sel, otot, tulang, kesehatan jantung, dan saraf. Sumbernya ada pada apel hijau, sayuran hijau, dan lain-lain. Fosfor untuk pertumbuhan tulang dan gigi, untuk kekuatan otot, untuk metabolisme energi. Sumbernya ada pada daging, hati, ikan, kuning telur, dan lain-lain. Yodium untuk pembentukan hormon kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Untuk pertumbuhan organ tubuh, menjaga fungsi otak. Sumbernya ada pada garam beriodium, bahan makanan dari laut atau tumbuh dekat pantai. Zinc fungsinya untuk metabolisme protein dan karbohidrat.
Sumbernya ada pada kuning telur dan lain-lain. Fluor untuk mencegah kerusakan gigi ada pada garam dapur, air, dan mineral. Untuk zat mineral lainnya bagian dari enzim-enzim tubuh. Penyakit yang berhubungan dengan zat gizi makro adalah kurang energi dan protein, kegemukan, diabetes mellitus, dan intoleransi laktosa. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan zat gizi mikro adalah anemi, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang yodium, kurang zinc, selenium, dan lain-lain. Demikianlah pengantar untuk gizi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.